Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain dengan tepat. Jadi terdapat 5 syarat kalimat efektif. Yang pertama adalah kesepadanan kata. Jadi maksudnya kalimatnya itu minimal mengandung subjek dan predikat. Contohnya gini, misal Anissa menyapa temannya. Kalau kita penggal kalimatnya, Anissa akan berfungsi sebagai subjek, menyapa akan berfungsi sebagai predikat, dan temannya akan berfungsi sebagai objek. Bisa kita lihat di sini contoh lainnya adalah dalam rapat itu membentuk pengurus, yang kalau kita penggal kalimatnya, dalam rapat itu akan membentuk menjadi satu, membentuk akan menjadi satu juga, dan pengurus akan terbentuk menjadi satu juga. Nah, pertanyaannya apa-apa itu fungsinya? Nah, kalau ini dalam rapat itu, dalam itu adalah kata preposisi atau kata depan. Mungkin nanti ada yang bertanya, apa aja sih kata-kata preposisi? Jadi, selain kata dalam, preposisi ada kata di, ada ke, ada dalam, ada untuk, ada pada, dan lain-lain. Nah, kalau ada frasa atau gabungan kata yang terdapat preposisinya, berarti nanti fungsinya akan menjadi keterangan. Jadi dalam rapat itu fungsinya keterangan. Kemudian membentuk. Membentuk fungsinya sebagai apa? Nah, membentuk itu kan tindakan atau kegiatan juga. Jadi membentuk fungsinya sebagai predikat. Kemudian pengurus. Nah, pengurus ini juga sasaran dari predikat ini. Jadi fungsinya ini akan menjadi objek. Jadi ada keterangan, ada predikat, ada objek. Oke, balik lagi ke syarat kesepadanan struktur. Kesepadanan struktur ini kan minimal harus memiliki predikat dan subjek. Nah, di contoh ini nggak ada subjeknya. Berarti kalau seperti ini bukan kalimat efektif karena tidak memiliki subjek. Jadi, bagaimana cara membuat kalimat seperti ini menjadi kalimat efektif? Jadi caranya adalah dengan menghilangkan preposisinya. Preposisinya dihilangkan, kalimat itu menjadi rapat itu membentuk pengurus. Jadi rapat itu akan menjadi subjek. Jadilah kalimat itu menjadi kalimat yang efektif. Begitu. Yang kedua adalah kehematan kata. Jadi maksudnya dalam kalimat itu tidak bertele-tele atau boros kata. Dalam kalimatnya itu artinya tidak mengandung makna kata yang sama. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah para siswa-siswa sedang mengerjakan tugas. Para itu kan banyak, sedangkan siswa-siswa itu juga banyak. Jadi dua kalimat itu mengandung dua kata makna yang sama, yaitu banyak. Jadi agar kalimat itu menjadi kalimat efektif, kita perlu hilangkan satu kata makna yang sama antara para atau siswa-siswa. Jadi setelah kita hilangkan, kalimatnya akan menjadi para siswa sedang mengerjakan tugas. Lalu yang ketiga adalah kesejajaran bentuk. Kita langsung ke contoh aja karena ini lumayan susah dijelaskan. Contohnya adalah hal yang harus diperhatikan soal sampah adalah membuang, memilah, dan pengolahannya. Nah, perhatikan di sini. Membuang, memilah, dan pengolahannya. Membuang itu imbuhannya mem. Memilah imbuhannya mem juga. Sedangkan pengolahannya itu imbuhannya peng. Jadi itu berbeda. Jenis katanya pun beda. Ini kata kerja, ini kata kerja, dan yang ini
kata benda. Jadi kata pengolahannya itu harusnya menjadi kata mengolahnya, sehingga kalimatnya menjadi hal yang harus diperhatikan soal sampah adalah membuang, memilah, dan mengolahnya. Sejajar jadinya gitu. Lalu yang keempat dan kelima adalah ketegasan makna dan kelogisan kalimat. Saya rasa itu sudah jelas contoh-contohnya, karena ketegasan makna seperti yang saya jelaskan tadi, kalau maknanya harus jelas, dan ketegasan kelogisan kalimat itu kalimatnya harus jelas, mudah dipahami oleh orang lain. Mungkin itu saja, sekian dari saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah.